Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, ini kita akan menjawab ya atau bercerita sesuai dengan request dari salah satu rekan kita mengenai masalah awal dari kandang tower ini melakukan proses beternak endok. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Untuk beternak endok ini ya rekan-rekan semuanya, bahwasanya kami ini memulai di tahun 2016. Nah, pada tahun tersebut ya kita memulai beternak endok dengan populasi yang lumayan besar ini, yaitu sekitar 130 ekor indukan dan juga 60 ekor pejantan. Nah, karena ambisius dengan populasi ya dan juga tergiur dengan masalah penghasilan ini dari ternak endok, memang waktu itu tanpa berpikir panjang ya dan tanpa mengetahui masalah perawatan harian yang baik, kita langsung berburu untuk jumlah populasi. Nah, karena kebodohan kita itu ya rekan-rekan semuanya, pada tahun 2017 kita terkena virus mata biru, sehingga 130 ekor indukan dan juga 60 ekor pejantan ya dalam kurun waktu 4 hari itu mengalami bablas semuanya. Nah, itu kenapa ya? Dikarenakan memang awalnya kita itu ambisius dengan populasi, tergiur dengan jumlah hasil dari beternak endok. Nah, seiring waktu ya rekan-rekan semuanya, di tahun 2018 itu ya kita mulai lagi untuk beternak endok. Tapi waktu itu ya kita beternak endok dengan sistem pembesaran ya. Manakala untuk tahun tersebut ya memang kita sudah tidak beternak endok sistem pembibitan. Kita mencoba beternak pembesaran dengan populasi ya waktu itu sekitar 500 ekor. Nah, yaitu tadi ya, dikarenakan juga kebodohan kita dan ketidaktahuan kita ya di dalam hal masalah perawatan dan pencegahan penyakit, untuk ternak endok pembesaran kita pun mengalami kegagalan. Nah, dikarenakan kita beternak endok waktu itu ya kok sering gagal, di pembibitan kita gagal, di pembesaran pun gagal, akhirnya kita mulai belajar. Kita belajar ke berbagai sumber ya, ke rekan-rekan peternak yang lebih senior itu, dan pada tahun 2019 kita mencoba memulai ternak endok secara intensif, yaitu kita beternak endok dimulai dengan 12 ekor indukan dan juga 2 ekor pejantan ya waktu itu, sehingga kita mulai belajar untuk menerapkan cara-cara beternak yang baik menurut versi dari rekan-rekan peternak yang lebih senior. Nah, seiring waktu ya, manakala dari 12 ekor indukan tersebut ya berproduksi, untuk sebagiannya kita lakukan proses penjualan, yang sebagian lagi kita gunakan untuk calon siapan. Nah, alhamdulillah ya untuk rekan-rekan, sampai di momen ini ya atau titik ini, untuk total populasi yang kita kelola atau yang ada di kandang tower ini ya sekitar kurang lebih ada 170-an ekor indukan, dan untuk pejantannya ini ya kita ada sekitar 35 ekoran ya, belum lagi kita tambah untuk ternak pembesaran kita. Memang untuk ternak pembesaran ini ya kita juga melakukan proses pembesaran manakala itu menginjak atau untuk persiapan bulan Lebaran. Manakala kita atau mendekati bulan Lebaran ya, biasanya memang kita sengaja untuk melakukan pembesaran sendiri yang nanti kedepannya kita jadikan sebagai bahan siapan. Kemudian untuk endok-endok kita ya yang ada di kandang utama ini, yang usianya sudah akhir ya atau yang sudah menua, itu memang sengaja di momen Lebaran kita keluarkan. Nah, ini ya mempunyai tujuan agar untuk harga dari endok-endok yang sudah dewasa ini ya biasanya di momen Lebaran itu memang condong naik. Makanya kita untuk penjualannya ya berbarengan dengan momen Lebaran.
Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan sedikit cerita kami ya yang ada di kandang tower memulai atau melakukan usaha beternak endok. Walaupun untuk sampai saat ini ya, kalau dibilang sukses itu kalau bagi kami pribadi itu belum bisa maksimal. Kalau dalam artian memang belum bisa sukses. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan kategori sukses itu bagi kami itu tidak ada batasnya. Nah, batasnya itu adalah ketika untuk usaha kita ini kita anggap sudah bisa menghasilkan ya, itulah yang bisa dikatakan kategori sukses. Nah, ternyata ya untuk rekan-rekan semuanya ini yang perlu diketahui di dalam usaha ternak endok itu ya, yang utama itu adalah masalah penanganan bibit penyakit. Di awal tadi sudah saya ceritakan ya, bahwasanya ketidaktahuan kita terhadap masalah perawatan ya, terutama untuk pencegahan masalah penyakit, itu memang mempunyai imbas yang luar biasa. Bahkan juga akan berujung pada kematian. Makanya untuk saran saya ya, rekan-rekan semuanya ini yang menginginkan untuk mulai usaha ternak endok, pelajari dulu untuk cara mengantisipasi adanya penyakit. Kemudian yang kedua ya, kita di dalam ternak endok itu sudah tidak menjadi rahasia lagi ya, bahwasanya untuk ternak endok itu adalah makannya boros. Makanya kita di titik ini ya, atau di momen masalah pakan ini, kita harus bisa melakukan kolaborasi antara pakan pabrikan dengan yang namanya pakan alternatif. Kemudian juga untuk masalah takarannya ya, itu pun harus kita perhatikan, dikarenakan untuk endok ini ya, dikasih pakan berapapun tentunya juga akan cepat habis. Nah, untuk masalah pakan ini kalau saran saya ya, silakan gunakan campuran pakan ya, alternatif maksudnya, yang mana untuk pakan tersebut memang betul-betul mempunyai fungsi yang baik untuk masalah imunitas dan juga produksi dari endok-endok kita. Jangan asal ya rekan-rekan, dan jangan pula kita tergiur dengan pakan yang murah meriah ya, tapi untuk hasilnya tidak bisa maksimal. Makanya kalau saran saya ini ya untuk rekan-rekan semuanya, apabila berkeinginan dengan serius ini ya untuk beternak endok yang kedepannya dijadikan sebagai penghasilan, usahakan untuk masalah perawatan dan juga langsung pakan itu pun harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa ya? Dikarenakan untuk imbas ini ya, imbas dari langsung pakan yang kita berikan tentunya juga akan berimbas positif ya, atau berimbas banyak sekali ini terhadap masalah imunitas dan juga masalah produksi dari endok-endok kita tersebut. Nah, mungkin hanya itu ya sedikit yang bisa kita ceritakan ini untuk rekan-rekan semuanya. Semoga saja untuk cerita kami ini ya bisa sedikit menjadikan motivasi bagi rekan-rekan semuanya yang berkeinginan untuk beternak endok. Yakin saja ya bahwasanya suatu usaha apabila kita tekuni dengan serius, usaha tersebut pasti akan bisa menghasilkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.